Halo Sobat Semanda, salam digital, doa, ikhtiar, giat, tawakal. Kembali lagi bersama saya Zafir akan menjadi host kalian untuk kedepannya. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat super spesial, Kak Syaharani di Zandria. Boleh dong Kak, kenalin dulu kepada sobat-sobat Semanda yang lagi nonton ini. Boleh banget dong Zafif. Halo Sobat Semanda, nama aku Syaharani Dizandria. Biasanya dipanggil Hani. Aku menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2023-2024. Wih, keren banget Kak, udah menjabat menjadi ketua ya. BTW gimana nih Kak kabarnya Kak? Kabar baik Zafif, Alhamdulillah. Kalau Zafif sendiri gimana? Alhamdulillah kabar baik banget. Dan gimana nih Kak mood belakangan ini, dan juga apakah naik banget, lagi happy banget, gimana tuh? Oke, kalau ngomongin mood belakangan ini oke-oke aja sih, masih stabil-stabil aja. Mungkin karena menyambut tahun baru juga kali ya, jadi semangatnya juga yang baru gitu. Bener, mungkin Kak Hani berprinsip kali ya, New Year New Me. Yes. Bener banget. Nah, setelah itu gimana nih Kak perjalanan ke sini? Apakah harus mendaki gunung, melewati lembah dulu, gimana tuh? Jelasin Enggak dong. dong. Tapi emang seharian ini hujan ya Zafif. Dan kebetulan jalanan licin banget. Sempet ada kecelakaan dikit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa, santai aja. Strong banget gitu ya. Nah, gimana nih Kak setelah diundang di podcast Republik ini, perasaannya gimana sih Kak? Tentu aja excited banget dong ya, soalnya baru kali ini nih diundang ke acara ekskul dan mungkin bakal disiarin di YouTube dan di Instagram. Jujur nervous banget. Kalau misalnya mau dilihat nih gemeteran nih sebenarnya, cuman kita enjoy aja ya nggak? Bener banget. Enjoy itu is a life joy, bro. Nah, setelah beberapa perkenalan dulu, boleh dong kakak kasih motivasi untuk apa sih Kak? Motivasi kakak untuk jadi ketua MPK? Oke, berarti ini motivasi aku jadi ketua MPK. Sebenarnya Zafif, motivasi itu bisa datang dari mana aja kan. Nah, untuk aku sendiri, aku ada nih dua faktor internal dan eksternal. Kalau misalnya internal, diri aku sendiri. Aku itu dari dulu suka banget yang namanya berorganisasi. Karena nih sedikit info aja ya guys ya, cita-cita aku tuh punya event organizer sendiri. Wih, boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk para penonton, para Kak Hani ini lagi nonton sana. Nah, karena aku suka banget sama organisasi, menjadi ketua MPK 2023-2024 ini adalah periode keempat aku join organisasi. Karena pas SMP itu aku 2 periode di OSIS, sekarang 2 periode di MPK. Wow. Gitu. Jadi apa motivasinya ya karena aku suka berorganisasi gitu. Itu salah satu alasan aku untuk lebih aktif dan lebih rajin lagi sih untuk ke sekolah ini. Mana tahu kita bisa bekerja bareng ya kan. Ini kan kita lagi kerja bareng. Oh iya, seru nggak? Seru banget sih, dong. serius banget. Nah, kalau misalnya faktor eksternal nih, aku mau banggain diri dulu, boleh kali ya? Boleh banget. Boleh dong. Jadi aku sangat amat termotivasi dan sangat amat terinspirasi dari mama aku, Zafir. Kenapa tuh? Karena pas SMA juga beliau itu merupakan anggota organisasi. Tapi memang belum menjabat sebagai ketua dan lain-lain gitu. Nah, tapi pas masa pekerjaan ini jabatan beliau memimpin sebuah instansi yang mana aku tuh terinspirasi banget. Aku rasa aku kayak harus jadi kayak mama aku gitu. Jadinya our mama emang our inspirator ya teman-teman. Dan juga kalau boleh tahu nih Kak, setelah menjabat menjadi ketua MPK Masa Bakti 2023 dan 2024, apa aja sih Kak rintangannya? Oke, kalau ngomongin rintangan ya, pelantikan MPK OSIS Masa Bakti yang sekarang ini itu mungkin lebih diundur. Jadi untuk persiapan event pertama kami, itu event PGRI itu mungkin agak terlalu terburu-buru. Dan di situ sih kendalanya. Waktunya sedikit, terus karena satu dan lain hal, kabinet kami ini harus mengusahakan dana untuk event PGRI sendiri. Yang alhamdulillahnya Tuhan gak tidur,
kami banyak bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar baik dan ikhlas buat bantuin kami, Zafif. Wih, tapi emang waktu saya sendiri ikut lomba-lomba gitu, emang sih jujur keren banget. Boleh kita kasih apresiasi untuk Kak Hani dan berserta rekan-rekannya ini. Thank you banget, Zafif. Itu acara nggak bakal berjalan lancar kalau misalnya kabinet nggak kompak, nggak saling bantu satu sama lain. Ngomong-ngomong Kak, dari tadi aku liatin, kayak Kakak tuh orangnya positive vibes dan pede banget sih. Gimana sih Kak? Boleh dong kasih tips and tricks serta saran juga pada sobat-sobat Semanda yang lagi nonton di luar sana, atau mungkin pun lagi di dalam rumah ataupun di mana-mana pun di berada gitu. Oke, ini kalau misalnya ngomongin positive vibes atau pede, sebenarnya aku nggak bisa mengklaim diri aku positive vibes sih, Zafif, karena kan itu pandangan dari orang lain. Tapi aku sebisa mungkin dan semaksimal mungkin itu mengeluarkan perkataan dan perilaku sepositif-positifnya gitu. Walaupun emang mungkin masih ada marah-marahnya gitu kan. Manusia. Terus kalau misalnya ngomongin pede, aku mau tahu dulu nih, definisi pede menurut Zafif itu apa? Kalau aku sih jujur, kalau pede tuh percaya diri pasti penjelasannya kan, percaya diri. Aku tuh kayak kalau percaya diri tuh bakal tanpa gugup berdiri di depan. Kalau Kak Hani gimana nih? Oke, itu percaya diri yang kita tahu selama ini kan, Zafif? Benar. Nah, tapi setelah aku baca buku dari Ruby yang judulnya You Do You, aku jadi mengartikan percaya diri itu sebagai paham sama diri kita. Paham. Nah, gini, analoginya kalau misalnya Zafif ngelihat video-video mungkin di TikTok ya, FYP, video edukasi tentang public speaking. Hal pertama yang influencer itu kasih saran ke kita, itu pasti memahami isi materi. Ya kan? Bener banget kan? Itu yang harus kita lakuin, tapi perbedaannya kita bukan memahami materi, tapi memahami diri kita sendiri. Kita harus tahu kita ini apa, kita ini siapa, dan bagaimana cara kita menghadapi berbagai situasi biar kita bisa paham sama diri kita. Jadi percaya diri itu nggak sebatas bisa ngomong depan umum atau gak gagu ngomongnya gitu. Mungkin lebih kompleks daripada itu sih, Zafif, dan butuh pemahaman juga tentang percaya diri itu sendiri gitu. Bener, itu gila sih, bener buku yang bagus dan rekomendasi banget ya Kak Hani. Boleh dibaca. Boleh banget dibaca. Oh iya Kak, belakangan ini aku sering lihat Kakak nih sibuk banget, contoh pas kelas meeting kemarin. Gimana sih Kak cara mengatur waktu untuk organisasi dan untuk belajar juga secara seimbang? Oke, gini. Kalau misalnya kita masuk organisasi berarti kita udah siap dengan resiko bahwa jam belajar kita pasti akan dikorbankan. Benar. Ya kan? Untuk itu memang aku mengganti jam belajar aku dari jam produktif di sekolah menjadi jam les. Aku bakal fokus belajar di les, tapi juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Nah, kebetulan ya Zafif, guru-guru Semanda ini pada baik-baik banget. Baik banget. Bener. Kalau misalnya kadang-kadang nih ada juga dong nilai nggak stabil. Bener. Ya kan, tiba-tiba turun. Itu aku merasa dihargai banget karena aku dibina gitu. Ditanya ada apa, kenapa tiba-tiba nilainya turun, dan juga dikasih bimbingan lebih, Zafif. Jadi menurut aku faktornya bukan dari diri aku sendiri, juga dari guru-guru Semanda yang baik-baik banget. Baik banget sih guru Semanda. Love you buat guru Semanda semua. Love you. Nah Kak, setelah kita tahu nih gimana Kakak mengatur waktu, tapi ada nggak sih Kak kayak kendala-kendala selain nilai yang kadang nilai itu turun dan nggak stabil gitu, ada nggak sih Kak? Ada banget, apalagi di semester 3 aku di SMA 2 ini, nilai aku lumayan turun karena kesibukan dan juga karena ada beberapa hal. Tapi itu balik lagi,
guru-guru itu tetap mengusahakan bagaimana caranya biar nilaiku tuh tetap stabil, dan alhamdulillah masih dibantu gitu. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Oh ya kak, kemarin banget nih, aku scroll Instagram dan lihat postingan Nelsmada TPI ini. Waktu ada foto kakak dan quotes yang nempel banget di aku sih. Judul apa ya quotesnya? If your dream doesn't scare you, it means your dream is not big enough. Kenapa sih kak pilih quotes itu? Oke, sebenarnya nggak ada alasan khusus atau yang mendalam-mendalam banget gitu sih Zafif. Cuman aku tuh jarang banget ya hatinya bergetar gara-gara quotes gitu. Tapi sekalinya aku lihat itu, if your dream doesn't scare you, it means your dream is not big enough. Rasanya relate aja sama aku yang saat itu tuh kondisinya lagi takut buat bermimpi. Takut buat bermimpi. Takut buat bermimpi. Aku yang dulu itu mungkin gak akan percaya dan gak akan pernah kepikiran kalau misalnya aku bakal berada di kursi ini ngobrol sama Zafif, ada di podcast Republik. Tapi begitu aku baca quotes itu, oh ternyata gak apa-apa kok kita mimpi gede-gede. Gak apa-apa kita punya mimpi setinggi langit. Gak apa-apa kalau misalnya kita takut sama mimpi kita sendiri. Tuh Sobat Semanda, mimpilah sebesar mungkin selagi bisa. Bener kan nih? Bener banget. Bener banget. BTW ngomongin mimpi ini, lagi interest sama sesuatu nggak sih? Kalau ngomongin interest, tiap 3 bulan sekali ganti sih Zafif. Apanya tuh? Aduh, tapi belakangan ini aku lagi suka banget baca-baca buku. Buku. Tapi kalau misalnya ditanya sukanya baca buku apa, mungkin nggak bisa dijawab karena batasan minat baca aku itu mungkin nggak terkotak-kotakan gitu loh Zafif. Karena aku juga nyaman baca buku karya penulis lokal, aku nyaman baca literatur Jepang, aku nyaman baca English classic. Wow, gitu. Keren banget, sampai 3 bahasa dibaca. Dan itu bagus banget, makanya pronunciation-nya Kak Hani bagus banget sih. Thank you banget Zafif. Kalau boleh saran, apa sih Kak satu judul buku yang nempel banget di kepala Kakak? Yang nempel banget ya? Mungkin bukan satu judul buku ya, tapi lebih ke satu penulis, Leila Chudori. Beliau adalah penulis buku Laut Bercerita, Namaku Alam, Pulang. Jadi itu tuh tema buku yang lagi aku suka banget buat kulik-kulik belakangan ini Zafif. Karena bagus banget selera buku kakak ya. Wah, kacau. Thank you. Oke, aku dengar Zafif juga suka baca buku. Apa pernah baca buku dari Leila? Apa? Pernah baca buku dari Leila? Pernah, aku baca sedikit dari Lautan Bercerita. Bagus banget sih ceritanya. Bagus banget. Tapi kalau aku disuruh pilih satu buku, ada satu buku yang bikin aku nangis terseduh-seduh banget. Judulnya tuh Tulisan Sastra. Sedih banget. Beneran. Aku belum pernah baca buku itu sih, tapi bakal aku baca. Baca, wajib sih menurut saya Kak, gitu Kak. Okay. Thank you banget sarannya Zafif. Oh ya Kak, BTW boleh dong Kak kasih saran pada Republika yang lagi nonton, gimana sih Kak? Apa yang harus dilakukan kalau kita mau menjabat menjadi ketua MPK nih Kak? Oke, kalau misalnya memang punya keinginan, balik lagi sama konsep memahami keinginan itu. Kalau misalnya mau berkecimpung ke MPK, pastinya harus tahu MPK itu apa, MPK kerjanya bagaimana, dan mungkin lingkungannya seperti apa. Akan lebih mudah kalau misalnya memang punya pengalaman pas mungkin kelas 10 punya pengalaman jadi anggota MPK, tapi gak menutup kemungkinan juga. Karena gini menurut aku, orang yang punya pengalaman dengan orang yang keingin tahuannya besar, itu sama-sama worth to be known gitu loh. Karena walaupun misalnya Zafif mungkin belum ikut organisasi ya, belum ikut organisasi di SMA 2 ini, tapi
karena Zafif mungkin penasaran sama salah satu organisasi, kalau Zafif pengen tahu, pengen belajar, itu justru bakal dilihat banget karena ambisi itu yang mau kita cari gitu Zafif. Jadi ya paling penting tuh ambisi serta niat kita juga Iya, ya Kak. bener banget. Bener banget gitu. Itu bekal awal sih kalau misalnya mau berkecimpung dalam sesuatu. Kalau misal jadi ketua MPK, gimana sih Kak cara untuk nentuin hal apa aja dan schedule kita untuk kedepannya tuh gimana tuh Kak? Untuk menentukannya juga dan agar tidak offset gitu. Oke, berarti ini bisa kita analogikan sebagai bikin priority list, ya kan? Iya, List bener-bener. prioritas. Yang pasti ya Zafif, kalau misalnya kita sesibuk apapun, itu jangan lupa sama Tuhan sih. Bener, Iya nggak? Tuhan nomor 1. Jadi meskipun kegiatan itu sesibuk apapun, pasti bakal banyak banget kendalanya, tapi semua kendala itu bakal beres kalau misalnya kita bergantungnya sama Tuhan. Bener, Nah, bener, setuju. Itu satu. Yang kedua, itu aku nggak akan bisa memilih antara pendidikan dan organisasi aku, karena itu dua-duanya sama-sama penting untuk aku. Aku nggak bisa memilih siapa yang lebih penting, siapa yang akan lebih aku utamakan, tapi aku menerapkan konsep balance gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa belajar di sekolah karena di sekolah fokus sama organisasi, ya aku belajar di tempat lain, dan itu nggak menutup kemungkinan untuk aku mengejar ilmu yang sama teman-teman aku yang nggak ikut organisasi dong. Bener, Ya bener, kan? bener. Karena belajar itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita, Bener tapi banget. organisasi itu juga tanggung jawab aku, ya kan? Oke, gila, benar-benar bagus banget sih statement dari Kak Hani ini. Dan boleh Kak kasih satu statement aja untuk ke teman-teman swasmada yang mau berkecimpung di dunia organisasi. Oke, kalau misalnya kalian memang tertarik dalam organisasi, jangan takut buat mulai. Jangan takut buat mencoba. Karena akan lebih baik kalau misalnya kalian gagal dalam percobaan daripada gagal karena nggak pernah nyoba. Bener banget. Terima kasih Kak Hani atas Oke. saran dan masukannya. Terima kasih kembali, Bener-bener Zafir. sangat berguna banget untuk kita semua ini. Seneng banget kalau misalnya emang berguna. Makasih banget pokoknya. Makasih banget Kak Hani udah hadir di podcast Republik ini. Makasih juga udah sempatin walaupun sempat kecelakaan tadi. Aduh, yang tahu-tahu aja gitu. Yang mah. tahu-tahu Yang aja, tahu-tahu YTTA lah istilahnya. Nah, kalau untuk penonton nih, wajib catat apa aja saran-saran dari Kak Hani, mulai dari saran untuk menjadi ketua MPK, saran untuk berkecimpung di organisasi dan lain-lainnya saran-sarannya. Oke, sayang banget Kak, udah waktu-waktu akhir ini obrolan fun kita juga udah harus berakhir. Nah, sayang banget karena tapi podcast tidak berhenti sampai sini aja. Oh ya? Iya dong, masih ada segmen-segmen selanjutnya. Makanya itu stay tune terus. Nah, saya Muhammad Zafif Rapakayana dan bersama tamu spesial kita Aku Hani. pamit undur diri dari podcast Republik. Bye bye.